Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di kasur menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena masih harus lembur. Channel ini masih baru banget, dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berharap kamu bisa kasih masukan di kolom komentar, karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah selanjutnya berjudul Asperger dan Persahabatan. Sejauh bisa kuingat, aku adalah anak aneh di sekolah, dan bagiku itu berarti memiliki sedikit teman. Tetapi mereka yang bersedia menjadi temanku berusaha menolongku, dan aku mempunyai sekelompok teman inti yang terus menemaniku melewati badai SD, SMP, dan SMA. Ketika didiagnosis sindroma Asperger di kelas 9, aku dianjurkan belajar ke sekolah khusus untuk anak-anak autistik. Guru kelasku pada saat itu mengatakan bahwa itu ide yang buruk, dan bertanya kepadaku apakah dia boleh menceritakan diagnosisku kepada kelasku. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, sindroma Asperger adalah suatu bentuk autisme yang penderitanya bisa berfungsi dengan baik, tetapi memiliki minat yang khusus, disfungsi integrasi sensorik, kurangnya keterampilan sosial, komunikasi, dan fungsi pelaksanaan. Aku pikir idenya akan memberi lebih banyak amunisi yang bisa digunakan oleh teman-teman kelas untuk mengejekku. Ternyata aku salah. Mereka malah mengitariku, mengajariku apa yang pantas dan tidak pantas, serta cara belajar dengan lebih baik. Akhirnya aku menjadi anggota tim Dasar Lomba Akademia selama 3 tahun di SMA. Aku menjadi kapten tim. Aku membantu memimpin tim untuk mendapat penghargaan Most Improved dan Most Inspirational Participant. Aku tidak pernah melupakan titik puncak masa SMA. Aku diminta menjadi pemain pembuka pada pertandingan dengan tim alumni. Ketika aku memasuki lapangan, teman-temanku mulai menjejak-jejakkan kakinya ke tanah dan menyerukan namaku. Pertandingan melambat, dan aku melepaskan lemparan bola pertama. Ketika aku melewatkan pukulan pertama, teman-temanku menjejak-jejakkan kaki dengan lebih keras dan berteriak lebih keras. Aku berhasil memukul lemparan kedua dan menciptakan 2 angka. Aku tidak pernah melupakan sorakan teman-temanku. Aku dipilih menjadi pemain teladan, meskipun hanya mencetak 2 angka. Ketika melanjutkan ke sekolah tinggi, aku menemukan kelompok teman yang lain di Universitas La Verne, dan sekarang ini teman-teman ini telah menemaniku selama 5 tahun. Aku tidak pernah melupakan kebaikan mereka. Sebagai penderita sindroma Asperger, aku tidak terlalu pandai menerima kejutan. Aku perlu berlatih menghadapi berbagai kemungkinan skenario. Tetapi pada ulang tahunku yang ke-22, teman-teman universitasku menghias pintu dan lorong asramaku. Kejutan memang sangat membebaniku. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi,
aku tidak diruntuhkan oleh kejutan. Mereka mengejutkanku lagi pada ulang tahunku yang ke-24. Tetapi saat yang sesungguhnya ketika aku menemukan kebahagiaan dan sungguh-sungguh mengerti apa artinya kebahagiaan dan persahabatan adalah kemarin, 9 April 2011. Itu adalah pesta ulang tahun gabungan untuk aku, sepupuku yang kusebut sebagai kakakku, dan pacar adiknya. Aku telah mengundang 13 orang dan hanya 5 yang muncul. 1 teman SMP-ku, 1 teman dan mentor dari SMA, dan 2 teman dari universitas. Aku gugup dan takut karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika pesta berakhir dan aku menerima sebuah hadiah sejati, aku menyadari bahwa yang membuatku bahagia dan lebih kuat adalah memiliki sekelompok teman yang banyak. Memiliki 1 teman saja adalah hal yang tidak biasa bagi seorang penderita Asperger. Tetapi aku memiliki sekelompok besar pendukung, 1 kelompok inti yang terdiri dari 5 orang yang telah menemaniku sejak SD, sekelompok teman dari SMP, dan sekarang teman-teman dari universitas. Aku mempunyai 2 teman lain yang mengalami sindroma yang sama, dan mereka tidak mempunyai teman-teman seperti aku. Teman-teman yang mendukungku, yang membimbingku, dan yang tidak takut untuk memberitahuku ketika aku telah melakukan sesuatu secara keliru. Teman-temanku membuatku bahagia, dan mereka membuat hidupku patut untuk dijalani, karena aku kaya teman.